301 sulit untuk ditanggung. Suasananya tenang di mana-mana. Semua orang menatap lubang itu dengan gugup, berdoa dalam hati agar Yuntian tidak berdiri lagi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. 30 detik kemudian, sebuah sosok muncul dari dalam lubang. Itu Yuntian. Saat ini, Yuntian berlumuran darah dan tampak terluka parah. Tetapi aura yang terpancar darinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Begitu kuatnya sehingga membuat para wisatawan yang berdiri jauh merasa kedinginan dan tercekik. Tuan Wunian yang tengah terbaring di tanah, melihat Yuntian dan menghela napas berat, dengan sedikit keputusasaan di matanya. Setelah dipukuli habis-habisan oleh Fang Yu, kekuatan Yuntian telah mencapai puncaknya. Sekarang, dia mungkin bisa menghadapi Fang Yu dengan mudah. Yuntian menatap Fang Yu, menyeringai, dan tertawa, terima kasih telah membiarkanku mencapai puncak lagi. Seni bela diri tidak membantu memperbaiki gigi yang tanggal. Lihat, suaramu bocor. Fang Yu berkata dengan sedikit nada sarkasme. Ekspresi Yuntian tiba-tiba berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, mulai sekarang, tidak mungkin untuk menyentuhku lagi. Setelah mengatakan ini, aura mengerikan keluar dari Yuntian. Satu demi satu, api ungu menyala, berputar-putar dan meliuk di sekelilingnya. Kau memukulku dengan keras dan itu sangat menyakitkan. Sekarang, aku akan membalas rasa sakit ini 10 kali lipat. Yuntian berkata dengan suara dingin dan bergegas menuju Fang Yu. Dia melesat bagaikan anak panah tajam dengan kecepatan yang luar biasa. Sekarang dia merasakan seluruh kekuatan dalam tubuhnya telah diaktifkan dan dia sangat bahagia. Suara mendesing. Dalam sedetik, Yuntian menyerbu ke arah Fang Yu dan meninju perutnya. Fang Yu berdiri di tempat dan meninju dengan tangan kanannya secara bersamaan. Kedua tinju itu bertabrakan di udara. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, hembusan udara menyebar ke segala arah. Para turis di belakang berteriak dan banyak yang terjatuh ke tanah karena gelombang udara. Yuntian dan Fang Yu masih berdiri di tempat mereka, tak satu pun dari mereka yang mundur selangkah pun. Yuntian menarik tinjunya dan merasakan nyeri pada tulangnya. Dia menatap Fang Yu di depannya, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak menyangka bahwa setelah mengaktifkan seluruh kekuatan tubuhnya, Fang Yu ternyata mampu menahan pukulannya secara langsung. Lagi pula, Fang Yu tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Siapa ini? Yuntian menatap Fang Yu dan bertanya lagi. Sudah kubilang, kau akan segera tahu. Fang Yu berkata dengan dingin, mengangkat kakinya dan menendang Lut. Dia mengepalkan tangannya, mengangkatnya ke atas, dan menghantamkannya dengan keras. Kemudian, dia menendangkan kakinya dan segera mundur, memberi jarak antara dia dan Fang Yu. Tangannya dipatahkan lagi oleh Fang Yu, tetapi tangan rangsang potensinya aksi. Bagaimana mungkin? Dia jelas hanya seorang kultivator di tahap pemurnian Qi. Tidak suka dipukul. Yuntian membuka tangannya, dan api ungu melilit tubuhnya dan terbang ke langit. Api ungu ini mengembun menjadi naga api yang lebih tebal di udara dan menyerbu langsung ke arah Fang Yu. Wow, Fang Yu berdiri di tempat dan langsung ditelan oleh naga api. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa lega. Mereka semua telah melihat kekuatan api ungu. Seberkas api ungu saja dapat membakar orang hidup menjadi arang hanya dalam 2 detik. Dan sekarang, Fang Yu ditelan oleh naga api sebesar itu, hasilnya tidak perlu dikatakan lagi. Kakak Fang Yu, Yu Yuiwe menutup mulutnya, membuka matanya lebar-lebar, dan air mata pun mengalir. Bos, Li Bingyan dan Fatih Liu juga tampak pucat. Kelompok wisatawan di belakang begitu putus asa hingga mereka hampir terduduk di tanah. Baru saja, pertarungan Fang Yu dengan Yuntian memberi mereka harapan. Namun dalam sekejap mata, harapan ditelan oleh naga api. Yuntian menatap kobaran api ungu di depannya, senyum kejam tersungging di wajahnya. Aku akan membakar jiwamu menjadi abu, sehingga kamu tidak akan pernah terlahir kembali. Namun detik berikutnya, ekspresinya membeku. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Bola api ungu itu langsung tertiup. Sosok di dalamnya terungkap. Fang Yu, yang seluruh tubuhnya memancarkan energi merah samar, masih berdiri di tempat yang sama, tidak terluka. Yuntian benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Fang Yu menatap Yuntian dan melangkah maju. Detik berikutnya, dia muncul di depan Yuntian, mengulurkan tangannya dan meraih kepala Yuntian. Yuntian langsung melawan dan meninju dada Fang Yu. Kali ini,
Fang Yu bahkan tidak waspada dan membiarkan tinju Yuntian mengenai dadanya. Ledakan. Suara teredam. Fang Yu bahkan tidak mengerutkan kening, tetapi Yuntian, yang melayangkan pukulan, merasakan sakit yang tajam di tinjunya. Yuntian menatap Fang Yu di depannya, dengan tatapan yang lebih terkejut di matanya. Pukulan yang baru saja dilancarkannya cukup untuk menghancurkan gunung-gunung menjadi berkeping-keping. Tapi Fang Yu, sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana dada seseorang bisa begitu keras? Fang Yu mencengkeram kepala Yuntian dan mendorongnya ke tanah. Ledakan. Fang Yu menekan kepala Yuntian ke tanah, menyebabkan tanah runtuh. Apakah kamu suka dipukul? Kalau begitu, nikmati saja. Mata Fang Yu dingin. Dia mencengkeram kepala Yuntian dan membantingnya ke tanah berulang kali. Dor, dor, dor. Suara keras satu demi satu bergema di seluruh pulau. Semua orang menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Pemuda ini, tampaknya lebih brutal daripada Yuntian sendiri. Seluruh tanah dihancurkan menjadi berantakan oleh Fang Yu. 2 menit kemudian, Fang Yu berhenti memukul, meraih kepala Yuntian dan mengangkatnya. Saat ini, Yuntian tidak lagi tampak seperti manusia. Wajahnya penuh kerikil dan darah, dan wajahnya berubah. Darah merah cerah menetes dari dagunya. Tetapi dia masih sadar. Ia melatih keterampilannya dan tulang-tulang di tubuhnya pulih dengan cepat. Aku belum mencapai batasku. Aku masih bisa menjadi lebih kuat. Kau bisa lebih kejam lagi. Selama aku belum mati, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Yuntian meraung. Maumu. Fang Yu berkata dengan dingin, melemparkan Yuntian ke tanah, mengangkat kakinya dan menginjak dadanya. Ledakan. Tendangan ini secara langsung menyebabkan tanah dalam jarak 100 meter runtuh. Ada penyok besar di dada Yuntian. Yuntian mengerang kesakitan dan darah mengalir keluar dari mulutnya tak terkendali. Fang Yu menatapnya dan berhenti. Dia ingin memberi Yuntian waktu untuk memperbaiki tubuhnya. 2 menit kemudian, tulang-tulang di tubuh Yuntian diperbaiki lagi. Dan aura di tubuhnya juga melonjak. Kali ini Yuntian merasakan tubuhnya benar-benar mencapai puncaknya. Dia menatap Fang Yu di depannya, matanya penuh kegilaan. Kali ini, dia harus membunuh Fang Yu. Dia meraung, mengumpulkan seluruh energinya, dan meninju Fang Yu lagi. Ledakan. Fang Yu hanya mengulurkan tangan kanannya untuk memblokir serangan itu. Asap dan debu beterbangan di mana-mana. Fang Yu menangkap tinju Yuntian, mengangkatnya ke atas, lalu menamparnya. Ledakan. Yuntian terbanting ke tanah dan batuk seteguk darah. Pada saat ini, pikirannya sedang bingung. Dia jelas merasa telah mencapai puncaknya. Tetapi menghadapi Fang Yu, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Fang Yu mencengkeram tangan kanan Yuntian dan membantingnya keras ke tanah, lagi dan lagi. Ledakan. Setelah serangkaian suara keras, Yuntian akhirnya tidak dapat menahannya dan menjerit. Bab 302 Hati yang Gemetar. Seluruh pulau dipenuhi teriakan dan ledakan. Semua orang menatap Fang Yu dengan tatapan ngeri. Terlalu brutal, benar-benar terlalu brutal. Yuntian seperti karung pasir di depan Fang Yu, digantung dan dipukuli. Bahkan tidak ada sedikit pun kemampuan untuk melawan. Namun kali ini berbeda dengan sebelumnya, saat Yuntian dipukul dengan sengaja. Kali ini, teriakan Yuntian sangat melengking. Guru Wunian, yang paling dekat dengannya, hanya tampak keterkejutan di matanya. Dialah orang yang paling memahami pertempuran itu di antara mereka yang hadir. Pada awalnya, Yuntian sengaja membiarkan dirinya dipukuli agar memperoleh kekuatan lebih. Nyatanya, niat Yuntian berhasil. Dia memang dipukuli dengan parah, dan auranya pun mencapai puncaknya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa meskipun dia telah meningkatkan kekuatannya beberapa kali, dia masih belum sebanding dengan Fang Yu. Dalam pertarungan berikutnya, dia dipukuli oleh Fang Yu lagi. Sejak saat ini, pemukulan Yuntian oleh Fang Yu tidak lagi disengaja. Yuntian, memang bukan tandingan Fang Yu, tidak peduli seberapa kuat auranya. Siapa sebenarnya pemuda ini? Tuan Wunian menatap sosok Fang Yu dan hatinya terguncang. Ledakan. Fang Yu membanting Yuntian ke tanah lagi. Pada saat ini, satu-satunya bagian Yuntian yang mirip manusia adalah matanya. Dia menatap Fang Yu, tidak ada lagi rasa percaya diri di matanya, yang ada hanya rasa takut yang teramat sangat. Menghadapi Fang Yu, dia tidak mempunyai peluang menang sama sekali.
Menahan rasa sakit yang parah berulang-ulang akan merangsang potensi tubuh dan dengan demikian memperoleh kekuatan yang lebih besar. Metode ini hemat biaya dalam banyak kasus. Sebab, saat kekuatannya mencapai level tertentu, ia pasti bisa membunuh lawannya. Tetapi sekarang, menghadapi Fang Yu, dia merasa sangat putus asa. Tidak peduli seberapa ganas serangannya, atau berapa kali pun kekuatannya ditingkatkan, dia tetap bukan tandingan Fang Yu. Fang Yu menjatuhkannya tanpa mengernyit. Hal ini menyebabkan Yun Tian benar-benar terpuruk secara mental. Dalam ilmu bela diri yang dikuasainya, ketahanan psikis merupakan bagian yang sangat penting. Alasan mengapa dia dapat menahan banyak serangan dengan mudah adalah karena dia sangat yakin dalam hatinya bahwa tubuhnya akan mampu memperbaiki dirinya sendiri dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Dengan keyakinannya itu, dia mampu menahan rasa sakit yang amat sangat. Tetapi sekarang, pertahanan psikologisnya runtuh. Dia mendapati bahwa dia dipukuli tanpa alasan. Peningkatan kekuatannya tidak cukup untuk melawan Fang Yu. Akibatnya imannya runtuh total dan dia tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang amat sangat itu. Yun Tian tergeletak di tanah, tubuhnya sedikit berkedut. Tidak peduli seberapa kuat suatu seni bela diri, ia memiliki batasnya. Saat ini tubuhnya rusak terlalu banyak dan terlalu sering. Pada titik ini, dia tidak hanya terpuruk secara mental, tetapi bahkan keterampilan bela dirinya pun menjadi tidak efektif. Fang Yu menatap Yun Tian, tanpa sedikit pun jejak fluktuasi di matanya. "Siapa orang itu?" kata Yun Tian dengan suara yang sangat serak. Sungguh suatu keajaiban bahwa dia masih dapat berbicara saat ini. "Saya Fang Yu, kamu seharusnya mengenal saya." Fang Yu berkata dengan ringan. Fang Yu. Ketika Yun Tian mendengar nama ini, dia merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Tiba-tiba dia teringat sebuah sosok. Itulah pemandangan terakhir yang dilihat jiwanya sebelum tertidur lelap. Di istana Ziyan, darah mengalir. Sosok yang memegang pedang panjang tengah bertarung dengan beberapa tetua sekte di udara. Para tetua itu ditebas oleh pedang sosok itu dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sama seperti Yun Tian saat ini, meskipun ia menguasai teknik rahasia istana Ziyan, ia tetap tidak mampu mengalahkan lawannya, hingga ia mengalami gangguan mental total dan akhirnya meninggal secara tragis. Sosok itu terukir kuat di jiwa Yun Tian. Namun, setelah tertidur selama lebih dari 2000 tahun, Yun Tian agak lupa dengan penampilan spesifik sosok tersebut. Tetapi sekarang, menatap Fang Yu di depannya, dia dengan mudah menimpali kedua sosok itu. Ketakutan yang muncul dari jiwanya mengatakan padanya, Fang Yu, pria yang tampak muda di depannya adalah Fang Yu yang telah menempatkan seluruh istana Ziyan mereka ke dalam situasi putus asa. Tidak heran dia begitu kuat, tidak heran dia hanya di tahap pemurnian Qi. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Yun Tian menatap Fang Yu dan berteriak panik. Mereka semua masih hidup, mengapa aku tidak bisa hidup? Fang Yu berkata dengan mata sedikit menyipit. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia masih bisa hidup dengan tingkat kultivasi hanya di tahap pemurnian Qi, gumam Yun Tian. Alasan mengapa dia masih hidup adalah karena kekuatan jiwanya. Saat istana Ziyan hendak runtuh, tetua tertinggi memanggil beberapa murid inti mereka, mengekstraksi jiwa mereka menggunakan metode rahasia, menyegel mereka dalam wadah, dan kemudian tertidur lelap. Tidak sampai lebih dari 2000 tahun kemudian barulah jiwanya terbangun dan merasuki tubuh orang lain, mencari kesempatan untuk menyelesaikan rencana kebangkitan yang diberikan kepada mereka oleh tetua tertinggi. Tegasnya, Yun Tian memang masih hidup, tetapi dalam wujud yang berbeda. Tetapi Fang Yu di depannya tampak sama persis seperti saat itu, tidak ada tanda-tanda penuaan sama sekali. Lebih dari 2000 tahun. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu. Pada saat ini, batu yang paling keras sekalipun akan lapuk, apalagi manusia. Fang Yu hanyalah seorang kultivator tahap pemurnian Qi, bukan seorang abadi. Bagaimana dia bisa abadi? Katakan padaku, ada berapa banyak makhluk serupa di istana Ziyan milikmu? Apa rencana khusus untuk menghidupkan kembali istana Ziyan? Fang Yu bertanya. Yun Tian terkejut ketika mendengar dua pertanyaan ini. Kok Fang Yu bisa tahu soal rencana kebangkitan itu? Rencana ini awalnya dirumuskan untuk lolos dari pembunuhan berantai Fang Yu. Ini hanyalah roda nasib. Sang tetua agung percaya bahwa dengan membuat jiwa tertidur,
ia dapat memelihara api dan mengembalikan kejayaan Istana Ziyan setelah lebih dari 2000 tahun. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa lebih dari 2000 tahun kemudian, Fang Yu masih hidup. Terlebih lagi, Fang Yu juga menemukan jiwa mereka yang terbangun. Tidak, apapun yang terjadi, aku tidak bisa memberitahu siapapun. Yuntian telah mengambil keputusan. Ini adalah rencana Istana Ziyan mereka yang telah berlangsung lebih dari 2000 tahun, dan rencana itu tidak boleh gagal. Dia bisa saja meninggal hari ini, tetapi dia tidak boleh membocorkan informasi apapun. Aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Fang Yu tersenyum dingin, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menyentuh dahi Yuntian. Yuntian tidak dapat melawan sama sekali. Cahaya putih melintas di ujung jarinya, dan kesadaran Fang Yu memasuki jiwa Yuntian. Pada saat ini, ingatan Yuntian ditinggalkan untuk diperiksanya. Dalam ingatan Yuntian, Fang Yu melihat seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih serta wajah layu. Melihat lelaki tua ini, hati Fang Yu pun terenyuh. Ini adalah tetua tertinggi Istana Ziyan yang telah bertarung dengannya hingga saat-saat terakhir. Setelah hari ini, kita akan tertidur lelap dan mungkin akan terbangun dalam waktu lebih dari 2000 tahun. Saat itu, kita harus menemukan tubuh yang cocok sesegera mungkin dan meningkatkan ke tahap Naschen Soul. Hanya ketika kita mencapai tahap Naschen Soul, kita dapat mengaktifkan batu suci sekte dan memulihkan semua warisan Istana Ziyan kita. Aku akan memberikan batu suci sekte ini kepada kakak tertuamu. Kakak tertua akan bangun sebelum kita. Setelah kita bangun dan mencapai tahap Naschen Soul, kakak tertua akan mengambil inisiatif untuk menghubungi kita. Mengingat hal ini, gambar menjadi sangat kabur. Jelaslah bahwa Yuntian pada saat itu sedang tertidur lelap. Kenangan setelah itu menjadi sangat samar dan sulit dilihat dengan jelas. Fang Yu sedikit mengernyit dan terus mengingat. Dia ingin tahu seperti apa rupa kakak tertua yang disebutkan oleh Tetua Agung. Tak lama kemudian, dia menemukan kenangan tentang kakak laki-lakinya dalam ingatan Yuntian. Dia adalah seorang pria berpenampilan biasa, yang telah mencapai tahap transformasi spiritual, dan namanya adalah Jiang Dao. Tetapi informasi ini tidak berharga. Hanya jiwa mereka yang terpelihara, dan bahkan jika mereka bangun sekarang, mereka dirasuki oleh orang lain, dan penampilan serta kultivasi mereka benar-benar berbeda. Satu-satunya informasi yang berharga adalah bahwa jiwa Jiang Dao terbangun sebelum Yuntian dan yang lainnya. Selain itu, Jiang Dao juga memiliki cara untuk menghubungi jiwa-jiwa yang terbangun lainnya. Dari ingatan Yuntian, kita dapat mengetahui bahwa Yuntian sendiri tidak memiliki cara untuk menghubungi jiwa lain, termasuk kakak laki-lakinya Jiang Dao. Fang Yu dengan santai memindai ingatan Yuntian dan bersiap untuk menarik kembali indera spiritualnya. Namun pada saat ini, ia menyadari sosok yang dikenalnya muncul dalam ingatannya. Kejadian ini terjadi di depan gerbang Gunung Sekte Tiandao. Seorang wanita berlumuran darah tengah menatap musuh di depannya dengan tatapan tegas dan penuh tekad. Saat pertama kali melihat wanita ini, hati Fang Yu yang telah lama terdiam tiba-tiba bergetar. Dingin mencari double. Dia adalah wanita yang 80% mirip Jiru Mei. Dialah wanita yang, atas suatu janji, menjaga gerbang Tiandao untuknya hingga kematiannya. Bab 303 Kekerasan Fang Yu. Dalam ingatan ini, Yuntian jelas merupakan seorang peserta. Berdiri di sampingnya adalah banyak murid Istana Ziyan, termasuk kakak seniornya Jiang Dao. Banyak murid Istana Ziyan mengelilingi Leng Sunsuang yang kesepian. Wajah Leng Sunsuang pucat dan ada darah di sudut mulutnya, tetapi tidak ada jejak ketakutan di matanya. Kakak senior, wanita ini cukup cantik. Bagaimana kalau? Yuntian menoleh ke arah Jiang Dao dan berkata dengan nada bercanda. Saran yang bagus. Jiang Dao tersenyum tipis, lalu menoleh menatap Leng Sunsuang, dengan sedikit keserakahan di matanya. Dia sudah kehabisan tenaga. Pergi dan tangkap dia hidup-hidup. Jiang Dao memberi instruksi kepada murid-murid di sekelilingnya. Ya, kakak. Murid-murid Istana Ziyan bergegas menuju Leng Sunsuang. Pada saat ini, Leng Sunsuang sedikit melengkungkan sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman dingin. Menghadapi selusin murid Istana Ziyan yang menyerbu ke arahnya, hanya ada niat membunuh di matanya. Dia berdiri di tempatnya, tanpa ada niat untuk menghindar. Pada saat ini, Jiang Dao di samping tampaknya menyadari sesuatu dan berteriak, "Oh tidak, wanita ini akan menghancurkan dirinya sendiri."
Cepat mundur. Yuntian begitu ketakutan sehingga dia segera berbalik dan berlari kembali, mengalihkan pandangannya dari Leng Sun Suang. Ledakan. Tidak lama setelah Yuntian berlari keluar, ledakan memekakkan telinga terdengar di belakangnya. Kekuatan ledakan itu begitu hebat, bahkan Yuntian yang berlari puluhan meter pun tak luput dari serangannya. Dia terpental, jatuh ke tanah dan pingsan. Ini adalah adegan terakhir dalam ingatan Leng Sun Suang. Fang Yu membalik badan ke depan dan melihat adegan pengikut Sekte Tiandao bertarung dengan kelompok Istana Ziyan. Istana Api Ungu mengirim semua elit sekte. Kekuatan keseluruhan pengikut Sekte Tiandao secara alami lebih rendah, dan mereka terbunuh satu demi satu. Banyak dari mereka baru berusia 20 tahun. Leng Sun Suang, yang terkuat, dikepung oleh beberapa kultivator tahap Jindan dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Begitu saja, langit di atas gerbang Tiandao diselimuti api ungu. Itu adalah pembantaian. Ratusan pengikut Sekte Tiandao terbunuh dalam semalam. Leng Sun Suang kalah jumlah dan terluka parah, jadi dia meledak dan mati, tetapi dia membawa serta lebih dari selusin murid Istana Ziyan. Kesadaran Fang Yu diekstraksi dari jiwa Yuntian. Pada saat ini, dia memancarkan aura pembunuh. Dia menatap Yuntian, matanya sedingin pedang. Dia belum pernah menyaksikan adegan Sekte Tiandao dimusnahkan sebelumnya. Dan hari ini, dia melihatnya. Kebencian dan niat membunuh yang telah terkumpul dalam hatinya selama ribuan tahun kini meledak sepenuhnya. Nafas dingin meresap dan menyebar. Bahkan wisatawan yang berada jauh pun dapat dengan jelas merasakan penurunan tiba-tiba pada tekanan udara dan suhu di sekitarnya. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba tertutup oleh gumpalan besar awan gelap, menghalangi sinar matahari. Seluruh pulau menjadi gelap. Guru Wunian, yang paling dekat dengan Fang Yu, merasakan aura mengerikan yang terpancar darinya dengan sangat jelas. Roh jahat putra kedua, sebenarnya dapat menyebabkan perubahan di langit dan bumi. Master Wunian menatap Fang Yu yang dikelilingi roh jahat di kejauhan, hanya ekspresi keterkejutan di matanya. Setelah kesadaran Fang Yu ditarik, Yuntian kembali sadar. Tetapi saat dia melihat Fang Yu yang penuh dengan niat membunuh di depannya, dia lebih baik pingsan. Dia menatap Fang Yu, hanya ada ketakutan di matanya, tidak mampu berkata apa-apa. Ketakutan yang dibawa pria ini terukir dalam jiwanya. Bahkan tetua tertinggi pun bukan tandingannya. Siapa lagi di dunia ini yang mampu mengalahkannya? Yang membuat Yuntian semakin putus asa adalah saat ini, kesadaran Fang Yu memasuki jiwanya. Saat ini, dia hanya dalam tahap Jindan dan tidak mampu menghalangi kesadaran spiritual Fang Yu. Dengan kata lain, Fang Yu sekarang tahu semua yang dia tahu. Jika Fang Yu tahu tentang rencana kebangkitan Istana Ziyan, konsekuensinya akan mengerikan. Kamu ingin mati dengan cara apa? Fang Yu berkata dengan cahaya merah aneh di matanya. Tenggorokan Yuntian bergerak beberapa saat, namun tidak ada suara yang keluar. Dalam ketakutannya yang mendalam, dia bahkan tidak punya keberanian untuk berbicara. Fang Yu berhenti berbicara, mengangkat kakinya dan menginjak dada Yuntian. Retakan. Terdengar suara keras tulang retak. Ah! Setelah teknik bela diri itu benar-benar kehilangan keefektifannya, rasa sakit yang Yuntian rasakan menjadi beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Setiap kali Fang Yu menginjaknya, tulang-tulangnya hancur dan membuatnya menjerit kesakitan. Seluruh pulau dipenuhi teriakan Yuntian. Wajah semua orang menjadi pucat, dan hawa dingin menjalar dari hati mereka dan menjalar ke seluruh tubuh mereka. Perasaan yang diberikan Fang Yu kepada mereka bahkan lebih mengerikan dari Yuntian. Sesaat kemudian, semua tulang di tubuh Yuntian hancur lagi. Saat ini, Yuntian sudah sekarat dan tidak akan hidup lama. Tapi Fang Yu tidak berhenti di situ. Dia membiarkan kesadaran spiritualnya memasuki jiwa Yuntian, lalu mencabik-cabik jiwa Yuntian. Ah! Yuntian menjerit lebih keras lagi. Jiwa terkoyak hingga hancur berkeping-keping. Ini mungkin rasa sakit paling ekstrim yang dapat dirasakan manusia. Jauh lebih hebat daripada rasa sakit fisik. Ratapan Yuntian berlangsung sekitar 30 detik dan kemudian berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, jiwanya telah dirobek oleh Fang Yu. Tergeletak di tanah adalah sebuah benda yang berlumuran darah, dan tidak ada bentuk manusia sama sekali. Fang Yu mengangkat kakinya lagi dan menginjak kepala Yuntian. Ledakan. Dengan suara keras, kepala Yuntian hancur berkeping-keping. Udara sekitar dipenuhi bau darah.
Fang Yu berdiri di sana, aura pembunuh masih melekat. Setelah menyelidiki ingatan Yuntian, yang terlintas di benaknya sekarang adalah ekspresi para pengikut Sekte Tiandao sebelum mereka meninggal. Wajah-wajah muda dan putus asa itu membuat amarah Fang Yu melonjak tak terkendali. Membunuh Yuntian saja tidak cukup. Dia harus memusnahkan semua sisa-sisa istana Ziyan. Setelah kepala Yuntian hancur, Fang Yu hanya berdiri di sana. Terjadi keheningan di mana-mana, semua orang menatap Fang Yu dengan ngeri, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Tak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa Yuntian yang sebelumnya begitu merajalela dan mendatangkan keputusasaan serta ketakutan yang mendalam bagi semua orang yang hadir, akan berakhir dengan cara yang begitu tragis. Siapakah pemuda di depanku ini? Seberapa besar kebencian yang dibutuhkan untuk membunuh seseorang sampai sejauh ini? Bahkan Fatih Liu, Li Bingyan, dan Yu Yuiwei melihat Fang Yu memancarkan aura yang menakutkan untuk pertama kalinya. Fang Yu pada saat ini memberi mereka perasaan aneh. Setelah beberapa lama, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang di sekitarnya. Master Wu Nian mengalami koma karena cedera dada. Di kejauhan, banyak prajurit dari keluarga Long sedang berbaring. Long Qianqian duduk tidak jauh dari Fang Yu, menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Fang Yu melihat sekeliling dan melihat Li Bingyan dan dua orang lainnya dengan wajah pucat. Bertemu dengan tatapan dingin Fang Yu, Li Bingyan dan dua orang lainnya gemetar hebat. Menyadari hal ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, dia menarik napas dalam-dalam, dan permusuhan di tubuhnya sedikit mereda. Yuntian telah terbunuh, dan dia memiliki semua informasi yang dapat diperoleh di tangannya. Waktunya untuk pergi. Aku harus mencari tempat untuk menyempurnakan asal-usul naga. Fang Yu berjalan menuju Li Bingyan dan dua orang lainnya. Para turis di sekitar segera minggir dan memberi jalan bagi lalu lintas. Fang Yu berjalan di depan Li Bingyan. Bos! Wajah Li Bingyan pucat dan dia menatap Fang Yu dengan sedikit ketakutan. Ayo pergi. Fang Yu berusaha sekuat tenaga menekan amarah di hatinya dan berbicara. Petik 2. Kita tidak bisa pergi sekarang. Tidak ada perahu, kata Fatih Liu di sampingnya. Oh! Fang Yu menatap ke arah laut di depan dan memang tidak ada kapal yang berlabuh. Kakak Fang Yu, kamu baik-baik saja. Yu Yuiwei mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, matanya penuh kekhawatiran. Fang Yu menoleh ke arah Yu Yuiwei dan menemukan tidak ada jejak darah di wajah gadis ini. Berangkat dalam beberapa kelompok. Fang Yu, Yu Yuiwei dan yang lainnya ada yang Fang Yu, tampak sedikit malu. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyelamatkan hidupnya pada akhirnya pergi dan menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Fang Yu berkata, aku punya hal lain yang harus dilakukan dan tidak punya kerugian besar bagi keluarga Long. Akan tetapi, keluarga Long nampaknya belum menyadari hal ini. Fang Yu dan kelompoknya menaiki kapal terakhir dan kembali ke daratan Pulau Jiulong. Berapa hari Anda ingin tinggal di Pulau Kowloon? Fang Yu bertanya pada Li Bingyan. Wajah Li Bingyan masih pucat, dan dia jelas belum pulih. Terserah mereka berdua. Aku tidak peduli. Li Bingyan memandang Fatih Liu dan Yu Yuiwei. Wajah kedua pria itu juga tampak tidak baik. Ngomong-ngomong, klub nafas naga sudah memeriksanya, jadi kalian bertiga bisa kembali sore ini. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, bagaimana denganmu, bos? Li Bingyan bertanya. Saya punya hal lain yang harus dilakukan, jadi saya harus tinggal di sini selama beberapa hari, kata Fang Yu. Petik 2. Baiklah, kalau kalian berdua tidak keberatan, mengapa kalian tidak kembali pada sore hari? Kata Li Bingyan. Setelah kejadian pagi tadi, Fatih Liu dan Yu Yuiwei tidak berminat lagi meneruskan permainan dan mengangguk serempak. Kakak Fang Yu, kamu harus berhati-hati. Meskipun Yu Yuiwei tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fang Yu dengan tinggal di Pulau Jiulong, dia tetap mengingatkannya dengan suara rendah. Ya, aku akan melakukannya, kata Fang Yu. Setelah berpisah dari Li Bingyan dan kelompoknya, Fang Yu berjalan sendirian menuju bagian utara Pulau Jiulong. Di lautan di bagian paling utara Pulau Jiulong, terdapat banyak pulau kecil seperti Pulau Longjia. Fang Yu ingin mencari pulau kecil di mana tidak seorang pun dapat mengganggunya dan memurnikan serta menyerap esensi naga. Segera, Fang Yu menemukan pulau yang cocok. Pulau kecil ini berjarak setidaknya 100 km dari daratan Pulau Kowloon. Pulau ini sangat kecil, hanya sekitar 1000 meter persegi.
Fang Yu mendarat di pulau kecil dan mengeluarkan asal naga dari tas penyimpanan. Sambil memegang asal muasal di tangannya, Fang Yu dapat merasakan energi sakral yang luas di dalamnya. Jika kita cermati asal muasalnya, kita dapat melihat garis besar suatu makhluk raksasa. Apakah ini benar-benar nafas naga? Mata Fang Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Pengetahuannya sebelumnya tentang naga hanya terbatas pada buku-buku kuno dan legenda, tetapi sekarang, Fang Yu benar-benar dapat melihat sosok naga. Memang mirip dengan bentuk tubuh yang digambarkan dalam buku-buku kuno. Tetapi yang membuat Fang Yu bingung adalah dari mana kekuatan asli ini berasal dan kapan muncul. Mengapa ia diikat di bawah laut dalam dan disediakan untuk diserap oleh keluarga seni bela diri? Mungkinkah leluhur keluarga Long benar-benar membunuh seekor naga? Tetapi tidak peduli bagaimana Fang Yu memikirkannya, ia merasa itu tidak masuk akal. Jika leluhur keluarga Long merupakan pembunuh naga, maka sejarah keluarga Long berusia setidaknya puluhan ribu tahun. Karena naga terakhir yang tercatat dalam buku-buku kuno muncul sekitar 10.000 tahun yang lalu. Jika sejarah keluarga Long benar-benar sepanjang itu, maka status mereka saat ini terlalu rendah. Keluarga seni bela diri nomor 1 yang terbatas di Pulau Kowloon. Orang terkuat dalam keluarga hanya memiliki tingkat kultivasi Wuzun. Bagaimanapun juga, dia adalah keturunan seorang pembunuh naga. Bukankah nasibnya terlalu buruk? Orang pertama yang memperoleh asal-usul ini kemungkinan besar bukanlah leluhur keluarga Long. Fang Yu sampai pada kesimpulan setelah memikirkannya. Hal ini dapat dikonfirmasi. Asal dia pergi ke keluarga Long saat itu dan mencari tahu, dia akan tahu. Fang Yu mengambil asal-usul naga di tangannya dan bersiap untuk mulai memurnikannya. Dia tidak yakin, karena ini adalah pertama kalinya dia memurnikan saripati naga. Metode apa yang harus digunakan untuk memperbaikinya? Seperti memurnikan urat nadi spiritual, atau menggunakan teknik melahap jiwa. Banyak pilihan muncul di benak Fang Yu, tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan metode yang paling sederhana dan paling brutal. Langsung serap saripatinya ke dalam tubuh dan sempurnakan melalui meridian. Memikirkan hal ini, mata Fang Yu bertekad dan dia segera mulai menyerap. Dia menaruh tangan kiri dan kanannya di atas Origin, dengan telapak tangannya dekat dengan kulit luar Origin. Kemudian, mulailah menyerap. Kekuatan asal murni melewati telapak tangan Fang Yu dan memasuki meridiannya. Begitu memasuki meridian, kekuatan asli ini menjadi ganas. Itu benar-benar di luar kendali dan berjalan liar, meregangkan meridian Fang Yu. Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat. Fang Yu menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk terus menyerap. Sejumlah besar kekuatan asli masuk ke meridian Fang Yu dan perlahan mengalir maju dalam meridian Fang Yu. Ia berlari kencang hampir setiap saat, seolah mencoba menerobos meridian Fang Yu dan melarikan diri. Napas ini adalah napas terkuat yang diserap Fang Yu dalam ribuan tahun terakhir. Itu bahkan lebih tak tertahankan daripada energi spiritual berintensitas tinggi di urat roh. Alasan mengapa energi spiritual berintensitas tinggi sulit diserap adalah karena kepadatannya yang tinggi, yang membuat proses pemurniannya menjadi sangat lama. Tetapi kekuatan asli naga yang diserap saat ini tampaknya memiliki kesadaran independen dan ingin meninggalkan meridian. Hal ini menyebabkan Fang Yu kesakitan luar biasa, karena kekuatan hantaman nafas ini sungguh luar biasa. Jika Fang Yu tidak melatih tubuhnya 100 kali, dia mungkin akan mati karena meridian yang pecah. Untuk mengurangi rasa sakit, lebih baik menahan rasa sakit yang singkat daripada rasa sakit yang lama. Fang Yu menggertakkan giginya dan meningkatkan kecepatan penyerapan ke tingkat ekstrim. Karena nafas ini berputar-putar dan menolak mengalir melalui meridian, biarkan nafas yang terserap ke dalam meridian dari belakang mendorong nafas ke depan dengan kuat. Fang Yu meningkatkan kecepatan penyerapan hingga ekstrim. Dengan cara ini, kecepatan aliran daya asli di meridian memang meningkat pesat. Tetapi rasa sakit yang dialami Fang Yu menjadi 2 kali lipat. Fang Yu mengerang, dan lapisan keringat muncul di dahinya. Dengan kecepatan penyerapan ini, cahaya keemasan yang bersinar dari asal naga di tangannya secara bertahap menjadi semakin redup. Jelas, kekuatan aslinya akan segera diserap sepenuhnya oleh Fang Yu. Adapun Fang Yu, kekuatan asli yang pertama kali diserap ke dalam tubuhnya telah melewati meridian seluruh tubuhnya dan memasuki dantian Fang Yu. Rasa terbakar segera muncul di dantian. Saat kekuatan asli perlahan mengalir ke dantian,
sensasi terbakar menjadi semakin kuat. Perlahan menyebar dari dantian ke perut, lalu ke tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Tak lama kemudian, Fang Yu merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Setiap inci kulit, setiap pembuluh darah, dan bahkan setiap sel terbakar dan rasa sakitnya tak tertahankan. Fang Yu sangat akrab dengan perasaan ini. Hampir sama dengan setiap tempering tubuh sebelumnya. Namun kali ini rasa sakitnya bahkan lebih hebat. Bahkan jiwa pun merasakan gelombang kesakitan. Ah! Fang Yu menggertakkan giginya, mengepalkan tangannya, dan urat-urat darah muncul di sekujur tubuhnya. Dia harus bertahan, sampai saripati naga terserap sempurna ke dalam tubuh. Ledakan. Sesaat kemudian, aura yang sangat kuat meledak dari Fang Yu. Dengan dia sebagai pusatnya, tanah di sekelilingnya runtuh total. Laut di sekitar pulau itu terciprat air. Ledakan. Gelombang udara yang menakutkan menyebar keluar. Ah! Fang Yu meraung di tenggorokannya, rasa sakitnya mencapai puncaknya. Tulang-tulang di bawah kulitnya tampak bergetar, memancarkan semburan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, garis-garis emas muncul di wajah Fang Yu satu demi satu, menutupi pipi Fang Yu. Merayu, raungan naga yang panjang dan dalam datang dari tubuh Fang Yu. Siluet berbentuk naga yang bersinar dengan cahaya keemasan terbang keluar dari tubuh Fang Yu dan terbang mengelilingi tubuh Fang Yu. Fang Yu merasa meridian dan dantian di tubuhnya berada di ambang kehancuran. Sedikit saja, jika ada sedikit saja energi mengalir ke meridian atau dantiannya, Fang Yu tidak akan mampu bertahan. Tetapi ketika hampir mencapai batasnya, rasa sakitnya tiba-tiba menghilang. Meridian dan dantian yang membengkak kembali ke keadaan semula. Fang Yu membuka matanya. Bas! Murid-muridnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ledakan. Ombak besar meletus di laut depan. Fang Yu menghela napas panjang. Akhirnya saya pulih. Lalu, dia melihat naga emas berputar mengelilinginya. Apa ini? Fang Yu tertegun. Pada saat ini, naga emas itu tiba-tiba berhenti berputar, terbang ke arah tubuh Fang Yu, dan langsung tenggelam ke tubuh Fang Yu. Kemudian, Fang Yu merasakan kehangatan di dantiannya. Dia melihat ke dalam dirinya dan melihat bahwa naga emas kini sedang berputar di sekitar dantiannya. Bab 305 Ada naga di dalam. Fang Yu memandang naga emas kecil yang melayang di samping dantiannya, merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Ada naga tambahan di dalam dirinya. Fang Yu mengamati naga emas kecil itu dengan saksama dan menemukan bahwa kecepatan putarannya sangat teratur. Setelah waktu yang lama, Fang Yu sadar kembali dan tidak lagi memperhatikan naga emas itu. Ketika dia berdiri, dia mendapati seluruh pulau dalam keadaan berantakan dan tampak akan segera tenggelam ke dasar laut. Fang Yu tidak dalam suasana hati yang gembira saat ini. Setelah menyerap saripati naga, dia menemukan bahwa tingkat kultivasinya sendiri belum maju satu tingkat pun. Dia masih berada di tahap pemurnian Ki level 9965. Tidak ada kemajuan. Apa yang dibawa oleh asal-usul naga ini kepadanya bukanlah energi spiritual. Tapi ini tentang menenangkan tubuh. Baru saja Fang Yu melakukan tempering tubuh untuk yang ke-100 kalinya. Awalnya ia mengira 100 kali adalah batasnya, tetapi asal-usul naga memaksa tubuhnya berubah sekali lagi. Fang Yu menundukkan kepalanya, menatap tinjunya, dan mencoba mengumpulkan energi sejatinya. Ledakan. Tinju kanan Fang Yu segera meledak dengan momentum yang mengerikan. Ki sejati yang awalnya berwarna merah muda kini berubah menjadi keemasan. Aura sakral dan agung terpancar. Kekuatan asli naga telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhku. Tatapan mata Fang Yu sedikit tajam, dan dia berpikir dalam hati. Fang Yu sendiri tidak tahu apakah dia telah menjadi lebih kuat atau tidak. Setelah berpikir sejenak, dia meninju laut di depannya. Ledakan. Dengan suara keras, sebuah gelombang besar meledak di laut di depan, dan seluruh wilayah laut mengalami fluktuasi besar. Hari sudah sore ketika Fang Yu kembali ke daratan Pulau Jiulong. Dia berjalan di jalan yang menjual makanan ringan, siap untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Pada saat ini, dia menerima panggilan telepon. Qin Yimo lah yang menelepon. Fang Yu, ku dengar kamu sekarang ada di Pulau Jiulong. Qin Yimo bertanya. Ya, aku baru saja akan pergi. Fang Yu menjawab. Jangan pergi dulu. Aku sedang dalam perjalanan ke Pulau Kowloon sekarang, kata Qin Yimo. Apa yang kamu lakukan di Pulau Jiulong?
Fang Yu bertanya. Di permukaan, saya sedang menghadiri pesta koktail, tetapi sebenarnya, saya sedang memancing ular keluar dari lubangnya. Qin Yimo berkata dengan nada agak misterius. Memancing ular keluar dari lubangnya. Ular apa? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Terakhir kali aku pergi ke pulau keluarga Chen bersamamu, bukankah ada pembunuh yang memberikan kutukan padaku? Nada bicara Qin Yimo berubah dingin, dan dia berkata, setelah melakukan pengintaian balik dalam waktu yang lama, saya memperoleh beberapa informasi bahwa mereka berencana untuk mengambil tindakan lagi baru-baru ini. Jadi Anda datang ke Pulau Kowloon khusus untuk memancing mereka menyerang Anda, lalu melakukan serangan balik. Kata Fang Yu. Yah, kurang lebih begitulah rencananya, kata Qin Yimo. Kamu sangat berani. Jika pihak lain berhasil, kamu akan mati, kata Fang Yu. Mereka tidak akan berhasil. Kali ini, aku punya perlindungan ganda, kata Qin Yimo. Pukul 7.20 malam, Fang Yu bertemu Qin Yimo di dermaga. Kali ini, Qin Yimo diikuti oleh seorang pemuda tampan yang tingkat kultivasinya berada di tingkat Grandmaster. Ketika Qin Yimo melihat Fang Yu, dia segera memperkenalkannya, ini sepupuku, Qin Lang. Fang Yu melirik Qin Lang dan mengangguk sedikit sebagai salam. Tuan Fang, sepupu saya sering menyebut Anda. Halo, Qin Lang menatap Fang Yu, sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya, lalu tersenyum. Apakah Qin Wudao akhirnya mengirimimu pengawal? Fang Yu menatap Qin Yimo dan berkata, anak itu Qin Wudao. Qin Yimo telah mendengar kata-kata semacam ini berkali-kali dan tidak bereaksi apapun. Tetapi ketika Qin Lang yang berdiri di samping mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Namun, dia tidak menunjukkan ketidakpuasan di permukaan, tetapi berkata, Tuan Fang, Anda benar. Kakek mengirim saya ke Pulau Jiulong untuk melindungi keselamatan pribadi sepupu saya. Kebetulan saja saya sedang senggang selama periode ini. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Pesta koktail akan dimulai setengah jam lagi, ayo berangkat, kata Qin Yimo. Setengah jam kemudian, ketiganya tiba di rumah Teh Lin Heng yang terkenal di Pulau Kowloon. Pesta koktail malam ini akan diadakan di restoran kuno ini. Siapa saja orang-orang yang datang ke pesta koktail? Fang Yu bertanya sebelum memasuki restoran. Mereka semua adalah pengusaha kaya dari Pulau Kowloon. Kudengar beberapa keluarga seni bela diri juga akan mengirim perwakilan untuk berpartisipasi. Aku tidak yakin siapa mereka sebenarnya, kata Qin Yimo. Apa tujuan mengadakan pesta koktail? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Ini hanya pertemuan rutin antar pebisnis. Orang-orang mengobrol dan saling membanggakan diri di pesta, tetapi tidak ada isi yang berarti. Pesta seperti ini tidak ada artinya, kata Qin Lang di samping. Mereka bertiga berjalan memasuki restoran bersama dan menuju ke lantai 3. Pada saat ini, sudah ada beberapa orang berdiri di lobi di lantai 3. Seperti dikatakan Qin Lang, orang-orang yang hadir semuanya adalah pengusaha berwajah berminyak, yang berbicara satu sama lain. Setelah Qin Yimo masuk ke pesta koktail, dia dengan cepat menarik sebagian besar perhatian karena temperamen dan kecantikannya. Qin Lang, pastikan untuk memperhatikan situasi di sekitarmu. Qin Yimo menoleh dan memberi perintah. Jangan khawatir, kakak. Aku akan menjaganya dengan baik. Qin Lang menjawab. Qin Yimo menatap Fang Yu lagi dan mendapati Fang Yu sudah berjalan menuju meja prasmanan tidak jauh darinya. Bajingan ini. Qin Yimo menggigit bibir merahnya, merasa marah. Tak lama kemudian, banyak pengusaha mendatangi Qin Yimo dan mulai mengobrol dengannya. Qin Yimo berhadapan dengan orang-orang ini, tetapi pikirannya benar-benar berada di tempat lain. Alasan dia datang ke pesta koktail yang tidak ada gunanya ini adalah untuk mencari tahu orang yang ingin membunuhnya. Sekarang, dia harus memberikan perhatian penuh dan waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Pembunuhnya mungkin bersembunyi di antara orang-orang di depan kita. Pastikan untuk berhati-hati. Ada beberapa kue kering di meja prasmanan, tetapi tidak ada daging, yang membuat Fang Yu sedikit kecewa. Dia mengambil sepotong kue mus secara acak dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Dia adalah Long Qianqian yang baru saja saya temui pagi ini. Suatu peristiwa besar terjadi dalam keluarga pagi ini, dan Anda langsung menghadiri pesta koktail di malam harinya. Ini jantung yang cukup besar. Namun,
Fang Yu kebetulan memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada orang-orang dari keluarga Long, jadi dia berjalan mendekat. Apa yang terjadi di pulau itu pagi ini tampaknya belum menyebar. Pada saat ini, Long Qianqian, seperti Qin Yimo, dikelilingi oleh sekelompok pengusaha dan diperlakukan seperti bintang. Dia dan Qin Yimo membagi seluruh aula menjadi dua bagian. Fang Yu berjalan ke suatu tempat tidak jauh di depan Long Qianqian dan melambai padanya. Long Qianqian memperhatikan Fang Yu dan ekspresinya sedikit berubah. Lalu dia mengabaikan orang lain di sekitarnya dan berjalan maju. Tuan Fang, Anda. Long Qianqian menatap Fang Yu, keterkejutan masih terlihat di matanya. Apa yang terjadi pagi ini masih segar dalam ingatanku. Pemuda di depannya tampak santai, tetapi ketika dia mulai bertarung, dia sangat brutal, meninggalkan trauma psikologis pada Long Qianqian. Pagi ini, setelah meninggalkan pulau itu, Long Aozi memberi instruksi bahwa jika dia bertemu Fang Yu di masa depan, dia harus memperlakukannya dengan sangat hormat dan tidak boleh menyinggung perasaannya. Saya punya pertanyaan untuk Anda, kata Fang Yu. Tuan Fang, silakan bicara. Long Qianqian membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat. Melihat sikap rendah hati Long Qianqian, para pengusaha di sekitarnya semuanya terkejut. Di Pulau Kowloon, Long Qianqian bagaikan seorang putri, mutiara yang bersinar. Siapa yang bisa membuatnya memperlakukannya dengan hormat seperti itu? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Fang Yu, pandangan mereka penuh dengan kebingungan dan keterkejutan. Berapa tahun sejarah keluarga Long Anda? Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Long Qianqian mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan sedikit kebingungan di matanya. Tidak tahu. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak, aku perlu memikirkannya. Sepertinya aku pernah melihatnya di silsilah keluarga. Long Qianqian mengerutkan kening dan mengingatnya. Setelah beberapa saat, matanya berbinar dan dia berkata, saya ingat nama tertua di pohon keluarga itu berusia 600 tahun yang lalu. Keluarga Long kita seharusnya memiliki sejarah 600 tahun. 600 tahun. Fang Yu tahu bahwa tebakannya pada dasarnya benar. Asal-usul naga itu bukan milik keluarga Long. Tuan Fang, bolehkah saya menanyakan ini? Long Qianqian menatap Fang Yu dan bertanya. Tidak ada, hanya rasa ingin tahu semata, kata Fang Yu. Oh, Long Qianqian mengangguk. Pada saat ini, 3 orang lagi naik ke atas. Melihat ketiga orang ini, Fang Yu mengangkat alisnya sedikit. Ketiganya mengenakan seragam samurai dan memiliki pedang panjang di pinggang mereka. Siapa orang-orang ini? Mereka minum-minum dan membawa pedang. Fang Yu bertanya. Mereka adalah perwakilan kamar dagang Dongri di Pulau Kowloon, bukan orang Tiongkok. Mengenakan pedang panjang dan minum tampaknya menjadi budaya mereka. Long Qianqian menjawab. Fang Yu menatap ketiga prajurit itu dan sedikit mengernyit. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sedikit niat membunuh. Fang Yu segera menoleh dan melihat ke arah Qin Yimo. Kamu cukup berani melakukannya di depan banyak orang. Tatapan mata Fang Yu sedikit tajam saat dia melangkah maju.